selamat pagi. Saya langsung aja menjawab pertanyaan dari tugas yang sudah diberikan dalam e-learning. Ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab melalui video singkat berikut ini. Yang pertama, tentukan satu posisi yang paling krusial dan kompetensinya. Yang kedua, strategi rekrutmen seperti apa. Yang ketiga, seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan best talent. Dan yang keempat adalah proses onboarding. Onboarding ini adalah proses di mana company memperkenalkan dirinya kepada karyawan baru. Langsung aja, jawaban untuk yang pertama, tentukan suatu posisi yang paling krusial. Sebenarnya semua posisi itu krusial, dari finance, CEO, tim produksi, bahkan tim sales dan tim semuanya sebenarnya krusial dan penting. Cuma karena di tugas kali ini kita hanya diwajibkan memilih satu posisi, saya memilih posisi marketing atau sales. Karena posisi ini yang menentukan bagaimana omset dalam sebuah company. Dan kemudian apa kompetensi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sales. Ada 3 hal kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, seorang sales atau marketing wajib tahu bagaimana kebutuhan pasar. Yang kedua, sales atau marketing juga wajib tahu produk apa yang dijual, poin menarik apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang ketiga adalah mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat dengan produk yang kita punya. Jadi kita punya produk, ditawarkan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sales marketing. Kemudian yang kedua itu adalah strategi rekrutmen. Di sini kita berbicara tentang bagaimana lowongan kerja ini bisa nyampai kepada orang-orang yang tepat. Strategi dari saya sendiri, kita masuk ke dalam sebuah komunitas sales, baik itu secara offline ataupun online. Kita menawarkan lowongan kerja ke dalam komunitas tersebut. Karena komunitas tersebut berisi para sales, maka lowongan kerja kita cocok masuk ke dalam majalah mereka. Sehingga dengan begitu banyak sekali para sales masuk dan mendaftarkan dirinya kepada company kita. Yang ketiga, seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan best talent. Best talent ada 2 seleksi. Yang pertama itu interview, bagaimana mereka calon-calon karyawan tersebut memperkenalkan diri. Dan yang kedua itu kita lebih pada praktik lapangannya seperti apa. Jadi di dalam proses seleksi, saya lebih menekankan pada praktek lapangan. Jadi seperti ini, kita kasih waktu 3 bulan untuk sales baru ini menunjukkan kompetensinya, menunjukkan kemampuannya dalam menjual produk kita. Dalam 3 bulan tersebut, kita akan menilai proses lapangan dari setiap sales. Ada 3 jenis proses yang akan mereka dapatkan. Yang pertama adalah sales yang berhasil menjual selama 3 bulan tersebut akan kita kontrak sebagai sales tetap. Yang kedua, sales yang selama 3 bulan tersebut prosesnya masih naik turun dan belum konsisten grafiknya naik, kita akan melakukan pelatihan buat sales dengan tipe yang nomor 2. Kemudian sales yang nomor 3 selama 3 bulan tidak ada progres apapun, kita akan eliminasi sales yang seperti ini. Jadi itu proses seleksi kita lebih menekankan pada proses di lapangan. Kemudian yang terakhir, proses onboarding. Jadi onboarding ini bagaimana kita memperkenalkan company kepada karyawan baru. Kalau dari saya dengan cara company tours. Jadi karyawan baru kita ajak buat keliling company kita sambil kita jelaskan bagaimana company kita bekerja, bagaimana proses produksi ini berlangsung, bagaimana customer service kita menerima komplain dari masyarakat, dan bagaimana hasil riset ini kita kembangkan ke dalam sebuah produk. Jadi, proses onboarding kita lebih menekankan kepada company tours. Sambil tanya jawab, sambil menjelaskan. Saya rasa itu apa yang saya tahu tentang dunia rekrutmen. Semoga tugas saya bisa memberikan nilai yang bisa membantu saya buat lulus ke next semester. Terima kasih.